Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya bacakan Lukas 12 ayat 47 dan ayat 48. Mari kita perhatikan. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini, kita mendapati ada dua kelompok hamba. Kelompok pertama adalah hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan kehendak tuannya. Hamba-hamba yang seperti ini akan menerima banyak pukulan, akan menerima banyak teguran, pukulan, hukuman. Dan kelompok kedua adalah hamba yang tidak tahu kehendak tuannya, sehingga dia melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan. Dalam artian, karena dia tidak mengetahui kehendak tuannya, maka dia melakukan banyak pelanggaran. Dia melakukan hal-hal yang harusnya dia dihukum. Tapi lucunya di sini, ia akan menerima sedikit pukulan. Untuk orang-orang yang tidak tahu kehendak Tuhan, justru akan menerima sedikit pukulan. Lalu dijelaskan lebih lanjut bahwa bagi orang-orang yang kelompok pertama, hamba yang tahu kehendak tuannya tapi nggak mau melakukannya, itu tuntutannya itu lebih besar, gitu ya. Mereka akan banyak dituntut. Nah, berarti kalau yang tidak tahu sedikit dituntut, gitu. Makanya dia mendapat sedikit pukulan. Kalau begitu, berdasarkan dua kelompok ini, apakah kita dibenarkan apabila kita memilih, kalau gitu saya nggak mau kenal Tuhan saja deh. Kalau begitu saya nggak mau mengenal Tuhan saya saja deh. Apakah kita dibenarkan untuk memilih itu? Tentu tidak. Bukan berarti ketika kita tidak mengenal Tuhan lalu kita tidak dihukum. Bukan. Karena apa? Tuhan juga memberi penjelasan lain di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Saya bacakan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi Allah juga menghendaki, Tuhan menghendaki supaya kita memperoleh pengetahuan yang benar. Jadi ada progres pengenalan dan pengetahuan. Jadi kalau kita memilih, kalau gitu saya nggak mau kenal Tuhan deh supaya saya jangan banyak dihukum. Ya tetap saja kita melanggar firman-Nya yang lain. Kita tahu bahwa Tuhan mau kita bertumbuh, tapi kita tidak bertumbuh. Gitu. Berarti ya sama saja, kita akan menerima hukuman juga. Jadi pilihan terbaik adalah mengetahui kehendak Tuhan kita, lalu melakukan kehendak tersebut. Tidak usah berbantah-bantah. Sama seperti waktu kita belajar tentang hamba yang memperoleh 5 talenta, 2 talenta. Mereka mengerjakannya dan memilih untuk menjadi berguna. Tapi hamba yang mengerjakan 1 malah dihukum. Hukumannya paling berat. Jadi mari kita bijak Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan kita bermalas-malasan. Jangan kita memilih untuk pura-pura tidak tahu kehendak Tuhan atau tidak mau tahu kehendak Tuhan. Tapi mari kita belajar mengenal Dia, bertumbuh, dan kita melakukan kehendak Tuhan kita. Tuhan tolong kita semua, semangat, mari kita melayani Dia. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi hamba yang berguna, hamba yang terus mengenal-Mu Tuhan, sehingga dengan pengenalan-Mu, semakin mengenal-Mu, kami semakin tahu kehendak-Mu dan kami dapat melakukan kehendak-kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami semua, mampukan kami semua. Hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-Mu sepanjang hari ini Tuhan yang akan mengerjakan aktivitas mereka. Bagi yang bekerja profesional, bagi yang berwirausaha, bagi yang mengurus rumah tangga, Tuhan beri hikmat, Tuhan tolong, Tuhan memberkati, membuat segala pekerjaan mereka berhasil. Bagi yang kuliah belajar di sekolah juga Tuhan beri hikmat.
Apa yang mereka pelajari dapat mereka mengerti, bermanfaat bagi masa depan mereka. Semuanya kami mau kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Tuhan juga memberkati supaya kami semua tetap dalam keadaan baik dan sehat. Jaga lindungi, jauhkan dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan yang jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-umat-Mu yang sakit, sembuhkan Tuhan. Tuhan tolong yang sedang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang butuh jalan keluar, Tuhan beri jalan keluar. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan, memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan hidup kami padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.